Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dongwon Throne of Cell episode 31 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 1 Desember 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 31 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 30 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan epic Chai-Er melawan Yang Wenjiao, yang mana dengan kemarahannya membara setelah mengetahui ayang Hao Chen-nya disakiti. Chai-Er terus menyerang dengan brutal ke arah tubuh Wenjiao, yang pada dasarnya kecepatan serangan Chai-Er ini mengejutkan Wenjiao saat dia tidak menyangka bahwa kuil assassin memiliki assassin terhebat seperti Chai-Er. Xinghai Linglong, 好快！ Sementara itu, pengawal kuil kesatria tampak tidak senang dengan kedatangan seenak jidatnya orang-orang dari kuil assassin. Saat salah satu pengawal memperingatkan bahwa tindakan mereka kali ini akan memecah keharmonisan antar kuil yang telah dijaga cukup lama, yang pada dasarnya peringatan ini sama sekali tidak digubris sedikit pun oleh para assassin. Pertarungan pun menjadi semakin badas saat kedua belah pihak saling mengeluarkan mode badasnya dengan Chai-Er yang menggunakan Susanoo Omoskopnya serta Wenjiao yang menggunakan pedang naga pembantai bulannya. 霸王刺， 的战法，你到底想要怎样？ 切记刺， Yang pada dasarnya pertarungan badas itu pun dimenangkan Chai-Er saat pedang durinya menusuk titik vital jantung Wenjiao, sehingga pada saat yang sama Wenjiao yang dalam kondisi suramnya pun menanyakan kepada Chai-Er tentang salahnya, padahal kuil mereka berdua adalah sekutu. Serta pada saat yang sama Chai-Er pun menjawab bahwa kesalahannya hanyalah satu, yaitu membonyokkan Hao Chen. Di lain sisi, Hao Chen terbangun dari rebahannya saat ia bermimpi tentang sosok Chai-Er, yang pada dasarnya mimpi ini mengingatkannya tentang janji pertemuannya dengan Chai-Er saat dengan kondisi lemahnya ia mencoba mencari pintu untuk keluar menemui Chai-Er. Serta pada saat yang sama juga Chai-Er juga mencari-cari kamar tempat Hao Chen rebahan, dan pada saat Chai-Er membuka salah satu pintu kamar, ia terkejut bahwa dirinya tampaknya salah kamar. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah membuka pintu kamarnya, Hao Chen meninggalkan tempat penginapan saat ia berjalan terhuyung-huyung menuju ke tempat di mana ia dan Chai-Er bertemu setiap hari. Yang mana untungnya, tempat penginapan yang ia tinggali dan tempat mereka bertemu cukup dekat saat ia terus melangkah maju dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Yang pada dasarnya saat ia sudah tiba di tempat di mana dirinya setiap hari bertemu dengan Chai-Er, ia terkejut melihat bahwa sosok Chai-Er tidak ada di sana, sehingga pada saat yang sama wajah Hao Chen langsung berubah suram saat ia pada akhirnya jatuh di tanah dengan sedikit penyesalan di hatinya. Dan di lain sisi, setelah Chai-Er membuka salah satu kamar yang salah, ia segera menghilang dari jendela serta muncul lagi di jalan saat ia melihat perubahan di sekitarnya mencari jejak Hao Chen. Sehingga pada saat yang sama, setelah melihat perubahan di sekitar jalan, ia kembali lagi menuju ke penginapan serta dengan hati-hati menggunakan persepsinya untuk mendeteksi perubahan suasana dan mencari tempat di mana Hao Chen berada. Tetapi setelah terus melakukan semua penelusuran ini, itu tampaknya tidak membuahkan hasil saat ia sama sekali tidak menemukan jejak serta keberadaan Hao Chen. Sehingga pada saat yang sama, Chai-Er memutuskan untuk kembali ke base campnya saat ia duduk bersila di tempat tidurnya, yang pada dasarnya setelah duduk bersila sejenak, ia tampak merasa tidak tenang saat ia terus memikirkan Hao Chen. Bahkan setelah setengah jam telah berlalu memikirkan Hao Chen, Chai-Er sama sekali tidak bisa menenangkan dirinya saat ia segera mengambil keputusan untuk turun dari tempat tidurnya serta sekali
sekali lagi meninggalkan base campnya. Sehingga pada saat yang sama, saat ia terus berjalan di keheningan malam untuk mencari keberadaan Hao Chen, ia akhirnya sedikit bisa menenangkan dirinya saat ia mulai sekali lagi merenungkan tempat di mana Hao Chen berada. Yang pada dasarnya saat ia memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasakan sesuatu di tempat dirinya dan Hao Chen sering bertemu. Sehingga pada saat yang sama, tanpa basa-basi dan panjang lebar, ia bergegas pergi ke sana. Dan pada saat sampai di sana, ia segera terkejut melihat Hao Chen yang tergeletak lunglai di tanah. Saat dengan kecemasan di wajahnya, ia segera memanggilnya serta menyentuh tubuhnya. Yang pada dasarnya setelah mendengar suara akrab yang dikenalnya ini, Hao Chen segera melihat ke belakang saat ia terkejut melihat rambut ungu serta wajah glowing Chai yang menatapnya dengan kecemasan di wajahnya. Tidak lama, saat melihat kepucatan di wajah Hao Chen, Chai bergegas berjongkok dan dengan lembut mengusap wajah Hao Chen serta menanyakan tentang kabarnya. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen yang mendengar ini pun melihat Chai dengan raut wajah gembira saat ia segera memegang tangan Chai serta meminta maaf kepadanya tentang keterlambatannya dengan janji pertemuan yang dibuatnya. Serta pada saat yang sama, setelah mendengar permintaan maaf dari Hao Chen, hati Chai langsung terguncang karena saat ini ia bisa merasakan tangan Hao Chen sangat dingin. Yang pada dasarnya hal ini membuatnya akhirnya tahu bahwa kondisi Hao Chen kali ini benar-benar sangat lemah. Sehingga pada saat yang sama, ia segera membungkuk dan juga memaafkan Hao Chen saat ia dengan lembut bersandar ke arahnya untuk memeluknya serta meletakkan tangannya di punggungnya dan perlahan memasukkan energi spiritual ke tubuhnya. Yang pada dasarnya hal ini membantu Hao Chen untuk menghilangkan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, setelah energi spiritual hangat cair masuk ke tubuh Hao Chen masih merasa terlalu lemah saat dia perlahan menggumamkan beberapa kata sebelum pada akhirnya pingsan. Setelah beberapa saat pingsan, Hao Chen sudah kembali ke kamarnya. Saat Cair dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur, serta duduk di sampingnya sambil memegangi tangannya. Yang pada dasarnya saat Cair masih memegangi tangan Hao Chen, tangan Hao Chen yang sebelumnya terasa dingin, kini telah menjadi jauh lebih hangat. Dan tidak lama, saat dia masih memegangi tangan Hao Chen, sebuah cahaya emas bersinar serta belati dengan tenang muncul di tangannya. Saat jari-jarinya yang tampak seperti seorang seniman menggerakkan belati itu dan membentuk beberapa kata di sisi tempat tidur sebelum pada akhirnya ia menutupinya dengan tangannya. Dan di lain sisi, di istana kantor aliansi, kepala kuil kesatria Han Qian mengenakan wajah sangarnya dan berdiri di depan meja yang luas saat tangannya menghantam meja serta meminta kepada kepala kuil asasin Ying Sui Peng untuk memberikan penjelasan tentang penyerangan yang dilakukan anggota asasinnya kepada anggota kesatrianya yaitu Yang Wenjiao. Sehingga pada saat yang sama, Ying Sui Peng yang melihat ini tidak terguncang sedikit pun oleh kemarahan di wajah Han Qian saat dia mengatakan kepada Han Qian bahwa ia akan memberikan kompensasi atas masalah ini. Mendengar jawaban dari Ying Sui Peng, Han Qian masih tetap tenang, tetapi pada saat yang sama ia menarik kursi serta menghancurkannya. Saat dengan kemarahannya ia menatap dengan tajam wajah Ying Sui Peng, sehingga pada saat yang sama Ying Sui Peng yang telah menjaga wajahnya tetap tenang ini pun tiba-tiba terkejut melihat tatapan tajam Han Qian saat ia pada akhirnya mengucapkan permohonan maaf kepada Han Qian tentang kejadian yang telah dibuat anggota asasinnya terhadap salah satu anggota kesatriannya. Yang pada dasarnya ketika mendengar permintaan maaf dari Ying Sui Peng, Han Qian masih tetap saja menatapnya dengan tajam saat ia dengan sangar menanyakan kepadanya sekali lagi apakah perbuatan itu memang ulah dari anggota asasinnya. Mendengar ini, Ying Sui Peng menghela napas sambil mengangguk saat dia mengatakan kepada Han Qian bahwa biang keladi dari masalah ini memang anggota asasinnya. Tetapi pada saat yang sama, Sui Peng juga memberitahu Han Qian dengan tenang bahwa perbuatan itu tampaknya setimpal dengan apa yang dilakukan Wenjiao terhadap Hao Chen yang menyebabkannya terluka parah. Sehingga pada saat yang sama, wajah Han Qian yang mendengar info dari Sui Peng ini pun terkejut saat dia menanyakan kepadanya apakah Hao Chen menyewa seorang anggota dari kuil asasin. Yang pada dasarnya saat mendengar pertanyaan ini, Sui Peng memberitahu Han Qian bahwa Hao Chen tampaknya tidak menyewa seorang anggota dari kuil asasin, melainkan dia memiliki hubungan akrab dengan salah satu anggota dari kuil asasinnya. Serta pada saat yang sama, ia juga memberitahu Han Qian bahwa salah satu anggota asasinnya itu cukup toleran
heran karena tidak benar-benar mengambisi Wen Zhao, melainkan hanya memberinya sedikit pelajaran. Serta ia juga meminta Han Qian untuk tidak terlalu mengungkapkan masalah ini ke depan publik saat ia berjanji akan menanggung semua ganti rugi yang dilakukan kuil asasinnya terhadap Wen Zhao. Sontak perkataan dari Sui Peng ini membuat Han Qian terkejut serta merasa Sui Peng tampaknya mencoba melindungi asasin yang telah menyerang Wen Zhao saat ia meminta kepada Sui Peng untuk memberikan hukuman yang setimpal antar kedua kuil kepada asasin yang telah menyerang Wen Zhao. Yang pada dasarnya permintaan Han Qian ini mengejutkan Sui Peng saat ia merasa anggota asasinnya ini yaitu Chai merupakan kartu truf yang dimiliki kuil asasin, sehingga pada saat yang sama ia juga meminta Han Qian untuk menuntaskan masalah ini di balik layar saat ia meminta Han Qian untuk berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang identitas Chai yang akan dibocorkannya ini. Mendengar ini, Han Qian terkejut serta menatap Sui Peng dengan serius sebelum pada akhirnya ia mengangguk serta berjanji tidak akan membocorkan tentang identitas Chai saat ia menyuruh Sui Peng untuk berbicara. Sehingga pada saat yang sama Sui Peng mengatakan kepada Han Qian bahwa Chai merupakan murid berbakat yang memiliki kekuatan spiritual internal mengerikan di dalam tubuhnya, yang pada dasarnya kekuatan ini memungkinkannya akan ditakuti oleh semua orang termasuk para anggota kuil kesatria Han Qian. Serta pada saat yang sama Sui Peng memberitahu Han Qian bahwa Chai merupakan salah satu anggota terunik yang ditunggu kelahirannya selama ribuan tahun di kuil asasinnya, serta ia merasa Chai merupakan amunisi terbaik yang dimiliki kuil asasinnya. Sehingga pada saat yang sama Han Qian yang mendengar info dari Sui Peng tentang Chai ini pun terheran-heran saat dia tidak menyangka kuil asasin menyimpan salah satu manusia berbakat seperti Chai serta pada saat yang sama keirian juga terpancar di wajahnya sebelum pada akhirnya ia mengerti sembari mengangguk. Berita juli tentang anggota dari kuil asasin yang menanduk seorang pemuda berbakat dari kuil kesatria pun tersebar luas layaknya gosip panas. Namun ketika melawan gosip-gosip ini, kuil kesatria tetap bungkam tentang masalah ini. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga meluruskan masalah ini dengan main mata dengan kuil asasin untuk memberitahu kuil besar lainnya bahwa masalah itu hanyalah kesalahpahaman antar kuil semata. Dan kembali lagi ke tempat Hao Chen berada. Setelah mengerahkan kekuatan untuk meregangkan tangannya, Hao Chen akhirnya terbangun dari tidurnya saat dia menggosok matanya dan perlahan duduk. Sehingga pada saat yang sama, ia perlahan teringat kejadian tentang dirinya bertemu dengan Chai tadi malam saat dia merasa semua itu hanya hayalannya semata. Yang pada dasarnya saat ia masih memikirkan hal ini, ia tiba-tiba melihat tulisan tangan dari Chai di sisi tempat tidur yang bertuliskan bahwa ia telah pergi dan akan bertemu lagi. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 31 yang baru tayang Kamis ini. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.